Baik, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Em, Pada kesempatan kali ini, kembali lagi saya melanjutkan pembahasan kita, eh, apa yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, dan kali ini saya melanjutkan ke bab yang berikutnya. Jadi sebelumnya itu revolusi kognitif. Sekarang ini masuk ke bab revolusi pertanian. Nah, revolusi pertanian ini juga merupakan salah satu tulisan, salah satu pikiran yang dituangkan oleh Yuval Noah Harari, yang mana menurut saya bahwa dengan tulisannya ini beliau sebenarnya ingin mengajak kita untuk melihat realitas ataukah pandangan yang berbeda dalam melihat revolusi pertanian di awal-awal perubahan dari berburu dan meramu. Gitu. Nah, ada semacam argumen provokatif, sama seperti pembahasan pada bab-bab sebelumnya atau kepada bagian-bagian di revolusi kognitif. Jadi dalam buku Sapiens, ya, A Brief History of Humankind, sejarah singkat umat manusia, Yuval Noah Harari ini sekali lagi ya mengajukan argumen yang sangat provokatif bagi dia, bahwa revolusi pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu adalah sebuah penipuan terbesar dalam sejarah. Harari sendiri ya membantah narasi tradisional bahwa manusia itu menjadi lebih cerdas dan hidup lebih baik, nyaman, tentram, sejahtera saat mulai bertani. Sebaliknya, ia berargumen bahwa rata-rata petani bekerja jauh lebih keras daripada pemburu meramu, namun mendapatkan asupan makanan yang lebih buruk dan kurang bervariasi. Pemburu dan meramu menghabiskan waktu lebih sedikit untuk bekerja dan memiliki banyak waktu luang, dan sebaliknya petani itu terikat pada tanah sepanjang hari untuk mencangkul, menyiangi dan mengairi tanaman. Diet pemburu meramu itu sangat beragam dengan berbagai jenis buah, akar, dan daging, sementara petani atau bertani itu hanya bergantung pada satu jenis tanaman pokok seperti gandum atau padi, yang pada akhirnya menyebabkan malnutrisi dan masalah kesehatan gigi. Nah, salah satu poin yang paling terkenal dalam buku pada bab revolusi pertanian itu adalah pembalikan logika Harari. Jadi menurut Harari, bukan manusia yang menjinakkan gandum, akan tetapi sebaliknya, gandumlah yang menjinakkan manusia. Gandum awalnya hanya rumput liar di Timur Tengah, namun ia berhasil memaksa manusia untuk mengubah gaya hidup mereka demi keberlangsungan hidup gandum. Akhirnya tubuh manusia itu tidak berevolusi untuk bertani. Aktivitas seperti mengangkat batu dan membungkuk untuk menanam pada akhirnya menyebabkan berbagai
penyakit seperti saraf kejepit, radang sendi dan hernia. Manusia yang sapiens atau manusia yang dulunya itu bebas berkelana, berburu meramu ya, kini harus menetap di samping ladang gandum untuk melindungi dari hama, hewan dan keringan. Harari menjelaskan bahwa manusia itu masuk ke dalam perangkap, dan ini perangkap tersebut secara bertahap dan tanpa menyadari konsekuensi jangka panjangnya. Bertani memungkinkan produksi kalori yang lebih banyak per unit wilayah, yang pada akhirnya memicu ledakan populasi. Setelah populasi membengkak, manusia tidak bisa lagi kembali ke cara hidup berburu dan meramu, karena hutan itu tidak cukup untuk memberi makanan miliaran orang. Jika panen gagal karena cuaca atau hama, petani akan menghadapi kelaparan massal, sesuatu yang jarang terjadi pada masa pemburu meramu yang bersifat nomaden dan lebih fleksibel. Revolusi pertanian pada akhirnya menciptakan konsep surplus makanan. Meskipun surplus ini penting, akan tetapi Harari mencatat bahwa surplus tersebut itu jarang dinikmati oleh petani jelata. Surplus makanan justru menjadi bahan bakar bagi munculnya kelas elit, raja, birokrat, dan pendeta yang hidup dari hasil kerja keras petani. Harari menekankan bahwa penipuan ini pada akhirnya berdampak mengerikan bagi hewan ternak sendiri. Secara evolusi mereka mungkin berhasil karena jumlahnya miliaran, namun secara individu hewan-hewan tersebut mengalami penderitaan yang luar biasa dalam sistem industri pertanian. Jadi esensi dari argumen Harari ini adalah bahwa manusia sebenarnya menukar kualitas hidup individu dengan kemampuan spesies untuk memperbanyak diri. Gandum menawarkan keamanan populasi yang lebih besar, akan tetapi dengan harga berupa kerja paksa, penyakit, dan struktur sosial yang tidak adil. Bagi Harari, revolusi pertanian adalah contoh klasik bagaimana kemampuan manusia untuk menciptakan mitos, kembali lagi tatanan imajiner, dan mengejar efisiensi itu justru seringkali berakhir dengan menjebak sapiens kita ke dalam sistem yang tidak membuat kita lebih bahagia. Mungkin dari saya seperti itu apa yang bisa saya tangkap dan saya bisa share ke teman-teman, kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat malam.